Selamat datang di Mangaversa. Yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga. Let's go ke alur ceritanya. Cross Gaiden Hossenka chapter 88, kesempurnaan dan kejeniusan. Setelah Maruyama dikalahkan, begitu juga Gamera yang ditumbangkan. Kini giliran duel antara saudara kandung ini. Final yang mempertaruhkan harga diri sebagai pria terkuat di atap susuran. Tirai terbuka untuk pertempuran yang dahsyat. Kali ini sang adik, Usura Daiko akan menantang kakaknya, Usura Daijin, dalam duel 1 lawan 1. Terlihat di sini, tatapan Daiko begitu tajam, tetapi Daijin malah begitu santai. Sudah 7 tahun mereka tak bertemu. Terakhir kali mereka bersama saat keluarga Usura masih harmonis. Menurut Daiko, kakaknya Daijin mulai banyak berubah sejak hari itu. Namun entah bagaimana ia meninggalkannya. Padahal saat itu Daiko hanya punya kakak laki-lakinya itu yang berada di susuran. Mendengar curhatan adiknya itu, Daijin berdiri. Dia berkata bahwa situasi dirinya dan Daiko yang ia rasakan tak jauh berbeda. Tatapan tajam Daijin menunjukkan seperti dia juga merasakan dampak dari perpisahan kedua orang tua mereka. Sedikit informasi, Daijin dan Daiko ini keluarga broken home. Nah, mereka sempat tinggal bertiga doang sampai Daijin ini pergi dari rumah. Terus ibu mereka meninggal karena sakit-sakitan. Saat itu cuma Daiko yang ngerawat. Mereka tumbuh besar dalam satu keluarga, tetapi baru kali ini Daiko melihat tatapan yang seperti itu dari kakaknya. Daiko tahu mereka terpaksa berpisah karena ayah mereka. Namun Daiko ingin tahu mengapa Daijin tak ada bersamanya saat ibu mereka meninggal. Daiko bersikeras ingin tahu yang sebenarnya terjadi pada Daijin sampai ia tak datang di pemakaman ibu mereka. Walau Daiko masih mengira Daijin tak tahu kabar itu atau dilarang oleh ayahnya. Tetapi Daijin memanglah seperti itu. Dia tak ingin membahas apapun selain pertarungan antara saudara itu. Dia mungkin akan memberi penjelasan seusai pertarungan mereka. Daijin menegaskan bahwa saat ini yang terpenting adalah pertarungan final antara wilayah utara dan selatan. Ia meminta agar Daiko tak membawa masalah personal. Untuk itu, Daiko pun sepakat. Ia tahu mengalahkan Daijin dan susuran adalah satu-satunya cara agar ia bisa berbicara dengan kakaknya. Di momen ini, Daiko sangat percaya diri setelah mempelajari cara untuk mengalahkan Daijin. Daiko belajar banyak dari seniornya, siapa lagi jika bukan Hanaka Tasei, superstar Takia. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk sparring. Hanakata bahkan tak menahan diri, meski itu hanya latihan bagi Daiko. Walau sebenarnya mereka latihan terlalu serius, sampai-sampai Hanakata berulang kali mengajar Daiko, sampai satu tendangan berbahaya melayang ke arah Daiko. Beruntung baginya, Hanakata hanya bercanda. Dia tak benar-benar ingin menghabisi Daiko. Hanakata sebelumnya berjanji akan melatih Daiko karena dialah orang yang dianggap mampu memberi perlawanan pada petarung sempurna susuran itu. Dia bisa menjadi mentor bagi Daiko untuk memberi sedikit gambaran tentang gaya bertarung Usura Daijin. Menurut Hanakata, Daijin saat bertarung mengandalkan kecepatan yang dibarengi dengan power, seperti pukulan beruntun dan tendangan dari posisi yang tak terduga. Superstar Takia itu sudah memberikan semua informasi dan tekniknya pada Daiko. Ia telah melatihnya selama 10 hari berturut-turut untuk mempersiapkan duel terakhir Usura bersaudara. 10 kombinasi serangan beruntun merupakan andalan dari Daijin. Hanakata menyadari combo spesial itu karena ia berulang kali dikalahkan dengan cara yang sama. Hanakata memperingatkan Daiko untuk tetap waspada karena setiap pukulan dari combo Daijin akan sangat sulit ditebak dari mana arahnya. Daijin biasa menggunakan bagian telapak tangan, bagian sikunya, lututnya untuk melancarkan kombinasi serangan-serangannya. Senjata yang tak umum akan coba diterapkan oleh Hanakata. Dia akan menyerang Daiko dengan 100 pukulannya. Ini ia lakukan untuk melihat bagaimana Daiko mempelajari pergerakan Daijin. Jika ia bisa mengurangi dampaknya, maka sisanya tinggallah finishing. Mendengar penjelasan Hanakata membuat Daiko menghela nafas. Sejak ia dan kakaknya bermain game bersama, bermain kartu, ia belum atau bisa dibilang tak pernah bisa menang melawan kakaknya. Selalu seperti itu.
Meski terlihat seperti sia-sia, sekalipun ia tahu cara untuk memainkan sesuatu, Daiko merasa takkan bisa menang. Karena setiap kali Daiko bisa menebak dan menahannya, Daijin selalu punya cara lain untuk menang. Hanagata yang mendengarnya justru melihat itu sebagai celah. Ia meyakinkan Daiko akan mampu mengalahkan menteri dalam permainan catur. Menurutnya, hanya ada satu cara yang bisa Daiko coba. Hanagata telah menghadapi berbagai macam orang berbahaya, tetapi pria yang dijuluki sebagai Raja Langit ini, Ozora Daijin, adalah petarung yang sempurna, namun bukanlah seorang jenius. Petarung seperti Daijin adalah orang yang telah melalui banyak pengalaman tempur hingga menjadikannya sempurna. Tipe seperti itu hanya mampu dilawan oleh orang yang jenius, dan Daiko masuk dalam kategori itu. Hanagata menunjukkan analisanya, di mana saat Daiko melawan dirinya, Daiko secara tak langsung mampu beradaptasi di tengah tekanan pertarungan. Daiko saat itu meniru cara yang dilakukan Hanagata untuk mengimbanginya. Meski secara power akan kalah, cara itu bisa mengurangi dampaknya. Dan dengan kata lain, semua itu tinggal eksekusi dari Daiko itu sendiri. Bagaimana ia bisa menjaga ketenangannya. Melalui pengalamannya, Hanagata akan mengajarkan senjata andalannya pada Daiko. Hanagata yakin gaya bertarungnya akan sempurna jika dipraktekkan oleh seorang jenius seperti Ozora Daiko. Daiko sangat berterima kasih pada Hanagata. Daiko pun siap. Hanagata menjadi bersemangat. Ia kini mengerti bagaimana perasaan orang tua yang ingin melihat anaknya bisa mencapai impiannya. Kembali ke atap susuran, Ozora Daiko maju menyerang menggunakan lututnya. Daijin dengan ketenangannya yang luar biasa menahan serangan itu menggunakan kakinya. Terlihat pertarungan mereka dibuka dengan serangan yang agresif. Setelah tendangan lututnya ditahan, Daiko melanjutkannya dengan pukulan. Tentu Daijin bisa menghindari serangan itu. Bahkan saat menghindar, Daijin sudah mempersiapkan diri untuk serangan selanjutnya. Dan dengan cepat Daijin memutar badannya. Refleksnya yang cepat bisa mendahului tendangan yang akan dilancarkan adiknya itu. Daijin menggunakan keunggulan sepersekian detik untuk menangkap kaki Daiko dan membalikannya. Daiko hampir tak percaya kakaknya bisa melihat semua serangannya. Kini dirinya malah kehilangan keseimbangan. Di saat itulah Daijin sudah di hadapannya dengan serangan siku. 1, 2, 3 serangan sekaligus dilayangkan Daijin pada Daiko. Beruntung Daiko masih sempat untuk memblokir semua serangan-serangan itu. Tapi ternyata semua serangan itu hanyalah pengalih untuk serangan selanjutnya. Persis seperti ucapan Hanagata, Daijin juga menggunakan telapak tangannya. Serangan tak terduga berhasil mengenai pundak Daiko. Inilah permulaan. Daijin yang berhasil menyerang kembali mendekat. Ia bersiap dengan serangannya. Daiko sampai berkeringat dingin menebak serangan apa yang akan ia terima. Namun, di waktu yang hampir bersamaan, prediksi Hanagata kembali benar. Daiko memang jenius. Dia menggunakan cara yang sama seperti yang digunakan kakaknya. Terlihat seperti serangan siku. Tetapi itu adalah memanfaatkan kegelapan untuk menghalangi pandangan lawan. Mereka melakukan gerakan serupa, yaitu menutup mata lawan, seperti saat Daiko melawan Hanagata Sei. Di momen ini Daiko menjadi lengah. Ia terkena serangan lutut dari Ozora Daijin. Tendangan lutut itu meluncur lebih cepat daripada pukulan Daiko. Bahkan Daijin tak melepaskan tangannya dari mata adiknya itu saat melesatkan serangan. Sebuah gerakan indah ditunjukkan oleh Raja Langit Susuran. Serangannya bisa menjatuhkan Ozora Daiko. Saat itu Daijin menyadari gerakan yang Daiko lakukan pastilah dipelajari dari Hanagata Sei, pemimpin Takia.